Young Festers, selamat siang dan selamat hari Kamis di hari pertama di bulan April ini. Semoga hari kalian menyenangkan dan berjumpa lagi di IM Daily News. Kali ini IM Daily News akan membawakan berita nasional, berita properti, hingga update COVID-19 untuk menemani Anda hari ini. Dengan Stella dan Clarice dalam IM Daily News. Setelah beberapa bulan kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182, akhirnya CVR Sriwijaya Air SJ182 ditemukan pada Rabu, 31 Maret 2021. Kementerian Perhubungan akan menggelar jumpa pers terkait penemuan kotak hitam berisi cockpit voice recorder atau CVR, dan benda ini merupakan perekam suara kokpit pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dilansir dari okezone.com, konferensi pers dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT pukul 11 dan dipimpin oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Ketua KNKT Suryanto Cahyono. CVR ini dibutuhkan untuk menambahkan informasi terkait pembicaraan dan tindakan yang dilakukan oleh pilot pada saat detik-detik sebelum pesawat jatuh. Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan KNKT, Nur Cahyo Utomo mengatakan bahwa pihaknya akan menggunakan mesin peniup lumpur, mengingat kemungkinan keberadaan CVR ini sudah tertimbun lumpur. Hal ini dilakukan supaya CVR bisa jadi lebih bersih dan datanya bisa terbaca dan bisa dianalisis setelahnya. Beralih ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari sektor properti dan berita ini cukup viral di beberapa hari terakhir. Istana Negara didesain menjadi bentuk burung Garuda dan konsep tersebut sudah dibenarkan oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Diana Kusumastuti. Dilansir dari kompas.com, konsep desain tersebut dibuat oleh Nyoman Nuarta dan dihasilkan melalui sayembara. Sebagai tambahan, Nyoman merupakan pematung yang menggarap patung Garuda Wisnu Kencana, Bali. Diana juga menjelaskan bahwa rancangan bangunan Istana Negara yang beredar di media sosial saat ini belum final diputuskan. Desain itu juga digunakan untuk desain Istana Negara di ibu kota baru, yakni Kalimantan Timur. Namun demikian, Diana memastikan bahwa desain burung Garuda karya Nyoman telah mendekati kriteria untuk ditetapkan sebagai bangunan Istana Negara. Karya desain tersebut masih dalam proses hingga bulan Agustus untuk bisa ditetapkan secara resmi. Untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Clarice dalam IM International News. Welcome back everyone to the international segment of the Daily News. I'm Clarice, your host for today, and I will be talking about a few news that have sprouted up in the last week. 14 countries raised concern over WHO report on COVID origin. Groups including US, Japan, and UK say the study was delayed and scientists lacked full access to data, as the WHO chief calls for a deeper probe into the lab leak theory. The widely anticipated study on Tuesday was based on an investigation by the agency's fact-finding mission to the Chinese city of Wuhan, where the novel virus was first detected. After a 4-week visit, the WHO team, composed of 17 international experts, concluded in the report it was extremely unlikely COVID-19 sprang from a lab leak, a position that was first advanced by the United States last year. Singapore, the Association of Southeast Asian Nations faces intensifying pressure to address the crisis within its member Myanmar, as worsening bloodshed tests the relevance of the 10-country bloc. Calls for a special emergency agents summit have so far proved fruitless. Meanwhile, Saturday brought the worst bloodshed since the February 1st military coup, with well over 100 killed, including children. ASEAN over the years has successfully promoted Southeast Asia as an emerging economic force, but experts are beginning to warn that a failure to bring about a peaceful outcome in Myanmar could affect the association's ability to shape the region's future.
The COVID news for today is that real-world evidence shows that the COVID-19 vaccines work. They protect against infections, not just symptoms. 3 months after the United States COVID-19 vaccination campaign began, researchers are starting to collect data showing that the vaccines are just as good in the real world as they were in the clinical trials testing them. Recent studies have consistently shown that the vaccines don't just protect against symptoms, they reduce the risk that someone will get infected with the coronavirus, a signal that they'll reduce the spread of the virus, not just prevent sickness. Thank you everyone for listening to today's episode. Stay tuned for the next one and stay safe and stay healthy. Thank you all. Kasus positif COVID-19 bertambah 4.682 orang pada Rabu 31 Maret 2021. Dengan demikian, total kasus positif di Indonesia secara kumulatif mencapai 1.505.775 kasus. Berdasarkan data dari covid19.go.id, dari jumlah tersebut sebanyak 5.877 orang telah sembuh per hari ini, sehingga secara akumulatif 1.342.695 orang telah dinyatakan sembuh. Sementara itu, kasus aktif atau pasien yang masih dalam perawatan maupun isolasi mandiri sebanyak 122.326 orang. Jumlah ini menurun sebanyak 1.368 kasus dari data sehari sebelumnya. Karena saat ini Indonesia sedang mengupayakan herd immunity dengan vaksinasi, terhitung hingga 31 Maret 2021, terdapat pertambahan sebanyak 335.161 orang sudah melaksanakan vaksinasi ke-1. Sehingga, jumlah akumulatif orang yang sudah divaksinasi tahap pertama sebanyak 7.729.582 orang. Sedangkan, sebanyak 186.770 orang telah melakukan vaksinasi tahap kedua per tanggal 31 Maret 2021. Sehingga, total orang yang telah divaksinasi tahap kedua sebanyak 3.500.264 orang. Tentunya, jumlah tersebut harus perlu ditingkatkan lagi, sehingga penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin bisa diminimalisasi. Pemerintah juga terus mengingatkan agar masyarakat turut membantu menekan kasus positif corona dengan melakukan langkah pencegahan penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang mendengar dan menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan tetap melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk taat vaksinasi COVID-19 dan dianjurkan untuk tetap stay at home. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di IM Daily News berikutnya. Salam IM Community, I am smart, I am capable.